Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum air laut. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, dia laut itu suci mensucikan airnya, al-hillu maitatuh lagi halal bangkainya. Akhrajahul arba'atu, hadis riwayat oleh Imam 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, wa Ibnu Abi Syaibah, dan meriwayatkan hadis ini Imam Ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu, adapun redaksi bagi Ibnu Abi Syaibah, wa sahhaha Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi, dan menghukumi sahih hadis ini oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Tirmidzi. Wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad, meriwayatkan hadis ini pula Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan memasuki hadis pertama dari 1500-an hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Hadis pertama datangnya dari sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyhur dan tenar panggilannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau datang ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di Khaybar, sehingga Abu Hurairah balik lagi menyusul Nabi ke Khaybar untuk menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, saudara, termasuk pimpinan Ahlus Suffah di emperan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada emperan itu tempat orang-orang yang kurang berpunya, beasiswa anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya disebut Ashabus Suffah. Salah satunya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Abu Hurairah ini ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih mondok sama Nabi, sehingga Abu Hurairah itu dari 124.000 orang sahabat, salah satunya adalah Abu Hurairah, dan terdepannya adalah Abu Hurairah berbicara terbanyak, meriwayatkan hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercatat dalam berbagai kitab-kitab hadis, Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis 5.374 hadis.
Ini baru satu yang akan kita bedah dari 5.374 hadis yang disampaikan Abu Hurairah kepada kita. Beliau bilang juga masih ada 50% lagi yang saya tidak sampaikan kepada anda semua, belum sempat. Abu Hurairah, banyak hadis Nabi itu saudara, banyak sekali. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini punya banyak kenangan. Sedikit saya menyinggung ini sahabat untuk mengomentari. Di dalam kitab Dalailun Nubuwah, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan cerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ditanya Abu Hurairah, anda pernah enggak ngalamin musibah besar menurut anda selama anda hidup ini? Kata beliau, usibtu bisalasi musibat. Aku itu selama hidup musibah terbesar adalah 3. Kata Abu Hurairah, ada 3 musibah terbesar buat saya. Dari sekian banyak musibah yang menimpa diri saya, yang lain kecil, namun yang ini besar. Lalu ditanya oleh murid-muridnya, apa itu? Dijawab, yang pertama, dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah besar buat saya. Enggak bisa memandang wajahnya lagi, enggak bisa langsung mendengar kalam mulia dari lidah mulia, dari sosok manusia mulia. Kedua, dengan tewasnya, wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Gugur ditusuk Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Yang ketiga, kata dia, kata Abu Hurairah, musibah saya itu adalah rantang kecil, dandang kecil, jadi kantong kecil. Ditertawakan oleh para teman-teman, timbang kantong kecil doang kamu bilang musibah besar? Begitu kata murid-muridmu. Kata Abu Hurairah, bukan itu masalahnya. Jadi ada peristiwa menarik yang saya alami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Abu Hurairah. Satu hari saya bersama sahabat dengan Rasulullah bepergian jauh. Kemudian kehabisan bekal saat itu. Enggak ada bekal. Udah kehabisan makanan buat makan. Lalu Nabi nanya, siapa yang di antara kalian yang masih punya makanan? Ngacu. Maka Abu Hurairah pun juga mengacu. Nabi, saya ada. Ada kurma 20 butir, masih ada di kantong. Kata Nabi, jin, datangkan dia, bawa kemari. Maka itu kantong yang isi 20 butir kurma dibawa oleh Abu Hurairah di hadapan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saudara, sama Nabi ini didoa-doain per butirnya. Satu butir doain, dikeluarin semua, masukin dalam kantong. Ini kantong masuk. Satu butir lagi didoain sama Rasulullah, masukin kantong. Satu butir, masukin kantong. Semua didoain dari 20 butir itu, masukin ke kantong. Dalam kantong itu, kata Nabi, Abu Hurairah panggil semua kawan-kawan kita yang belum makan, ambil 10 orang, ambil 10 butir dari dalam ini. Kamu jangan intip dalamnya, jangan intip dalamnya, jangan. Nanti ambil aja dari kantong, bagi, ambil lagi, bagi, ambil lagi, bagi. Itu nggak bisa habis. Saya waktu itu
kami dikit. Kalau banyak aja kebagi semua ini. Begitu. Emang ada berapa? 15.000 orang itu dari 20 butir cukup untuk 15.000 orang. Satu orang 10 kali 15.000 udah banyak tak? Hitungnya bingung. Maka kata Nabi sama Abu Hurairah, ini buat kamu, bawa pulang, jangan ini dalamnya, pokoknya kamu lapar ambil saja, setiap lapar ambil, jangan lihat dalam. Maka kata Abu Hurairah, saya itu makan dari situ sampai kemudian di masa Sayyidina Utsman bin Affan, di akhir masa beliau, rumah saya ada yang rampok, ada yang ambil, jadi termasuk itu kantong yang ada kurma didoain Nabi itu hilang. Padahal saya lebih daripada 20 tahun gak pernah beli beras. Udah dari situ aja makannya, buat anak, buat bini, pokoknya ambil. Begitu. Ini bukan masalah kantongnya, kurma yang didoain Nabi yang gak habis-habis ini musibah besar. Kan yang tadinya gak perlu capek, makanan udah siap saji, kudu masak, kudu nyari duit. Ini diantara pengalaman Abu Hurairah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadi khalifah, akhirnya berhenti jadi khalifah, jadi gubernur bahasa kita. Beliau meninggal dunia dalam usia 78 tahun. Makamnya di Baqi', 200 meter dari Masjid Nabawi, di akhir masa dinasti Muawiyah. Wafatlah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kembali hadis yang beliau riwayatkan kepada umat ini tercatat dalam berbagai kitab hadis, 5.374 hadis. Salah satunya kata beliau, dan ini menjadi hadis pertama di dalam Bulughul Maram, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Rasulullah bersabda tentang hukum air laut. Ini tentang hukum air laut, bukan kalam Nabi, tapi kalamnya Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang Nabi berbicara tentang bahar. Bahar itu dalam definisi bahasa Arab artinya al-ma'ul katsir, air banyak, tidak mesti rasanya asin. Kayak air kali juga dalam bahasa Arab disebut bahar. Ini definisi di dalam bahasa kalimat bahar itu tidak mesti artinya laut, tapi lebih universal, air banyak. Al-Quran bicara itu, marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghin. Ada bahrani, ada adbun furat, wa hada min hujat. Sebelumnya bahrani, marajal bahrani, hada adbun furatun wa hada min hujat. Ada dua lautan, yang satu asin, yang satu tidak asin. Artinya bahar dalam bahasa Arab artinya air banyak. Air banyak. Nabi ditanya tentang laut, tentang air banyak. Artinya airnya bercampur macam-macam. Namanya juga lautan. Ada berbagai macam. Lalu kata Nabi, air laut itu suci
banyak ulama. Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imam Tirmidzi ada juga di dalam Sunan Tirmidzi, Nasa'i di dalam Sunan Nasa'i, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah, juga Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannafnya, Ibnu Khuzaimah di dalam Sahih Ibnu Khuzaimahnya bahkan menghukumi sahih, juga Imam Tirmidzi menghukumi sahih, Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta'nya, Imam Syafi'i di dalam kitab Musnad Syafi'inya, Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Singkatnya, banyak ulama meriwayatkan hadis ini, saudara. Tapi perlu diketahui, hadis ini ada asbabul wurud, ada latar belakang kenapa Nabi bersabda ini. Dan ini kehebatan Islam. Setiap kalimat ada asal muasal. Sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tahuru ma'u al-hillu maitan." Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal jauh lebih terang. Ada sahabat namanya Abdullah Al-Mudliji dari Bani Mudlij. Abdullah Al-Mudliji bilang begini sama Nabi, ini asal muasal. Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u bihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitan. Kata Abdullah Al-Mudliji bilang, wahai baginda Rasul, inna narkabul bahra, kami para sahabat pernah naik perahu di lautan. Jadi di sini dijelaskan tentang hukum naik perahu, naik kapal feri, naik kapal terbang. Dari sini hukumnya boleh. Nabi nggak protes sama sahabat bilang kami naik perahu. Itu menunjukkan naik kapal laut hukumnya boleh saja. Naik kapal terbang dalam Islam hukumnya boleh saja. Lalu bagaimana dengan ada hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rukubil bahri? Ada hadis yang lain Rasulullah melarang daripada naik kapal laut. Bagaimana ini hadis ini? Maka ulama menjawab, setelah diteliti hadis itu dhaif tentang larangan naik kapal laut. Andai sahih hadis itu, kata ulama, itu maknanya kalau lagi gelombang besar, maka ketika ada badai tentu dilarang. Tapi kalau normal-normal saja enggak apa-apa. Pesawat terbang sudah diatur bagaimana cuaca yang mau ditempuh dari satu daerah ke daerah yang lain, satu negara ke negara yang lain, dan itu sudah ada kajian ilmiah, enggak apa-apa. Berdasarkan mana? Iqrar, pengakuan dari Rasulullah SAW. Karena hadis kemarin 2 hari yang lalu kita membedah hadis itu, sabda Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi. Ini Nabi akui ketika sahabat bilang inna narkabul bahra, kami Rasulullah naik kapal laut, naik perahu, naik sampan, wa nahmilu ma'ana qalil minal ma', kami bawa air sedikit, air ada sedikit. Kalau kami pakai wudu, kami kehausan. Yang kami mau tanya, bolehkah wudu pakai air laut? Ini hukum sahabat. Apa natawaddu bih? Bolehkah aku berwudu menggunakan air laut?
Maka dijawab oleh Nabi, ini jawabannya, huwa tahur ma'u al-hil maitat. Air laut itu suci mensucikan air, suci mensucikan air. Ini namanya disebut usulul hakim, jawaban yang sangat luar biasa daripada Rasulullah SAW. Di dalam ilmu kesusastraan tidak pantas bagi seorang sastrawan kalimat yang mesti panjang lalu kemudian dipendekkan. Ini kan ditanya Nabi, ya Rasulullah, kami naik kapal laut, air kami sedikit, persediaannya tinggal dikit. Kalau kami pakai wudu, nanti kami nggak ada minum, kami mati kehausan. Pertanyaannya, bolehkah kami berwudu pakai air laut? Jawaban singkatnya, na'am, udah jadi. Jawaban singkatnya, na'am, boleh, ya, itu udah jadi. Tapi Nabi tidak menjawab ya, yes, enggak. Jawaban Nabi, huwa tahur ma'u al-hilu maitat. Kalau jawaban Nabi iya, maka air laut doang yang boleh, dan ketika air sedikit. Kalau dijawab ya, tapi bukan itu yang mau dijelaskan oleh Nabi. Kedudukan tentang air laut, maukah dia air itu sedikit yang kita buat minum, maukah air itu banyak yang buat kita minum? Maka kata Nabi, pokoknya air laut adalah air suci mensucikan. Boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi besar, boleh dipakai menghilangkan najis. Ini jawaban yang luar biasa dari Nabi. Dan hadis ini yang diambil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Ibnu Abi Syaibah, yang enggak pakai kalimat inna narkabul bahr, langsung jawaban Nabi, huwa tahuru ma'u. Air laut itu air yang suci mensucikan. Dari sini saudara, inilah hebatnya ulama-ulama Islam. Ketika sahabat bilang kami pergi naik kapal laut, airnya dipakai wudu, habis nanti kami kehausan, boleh nggak kami wudu pakai air laut? Ulama membaca kalamnya Rasulullah, kejadian Rasulullah bersama sahabat, memunculkan hukum ditulis di dalam berbagai kitab ulama. Di Al-Majmu' Imam Nawawi, di Kashifatus saja Syekh Nawawi Al-Bantani tulis, Kifayatul Akhirat, dan banyak. Apa kata ulama? Lau kana ma'ahu ma'un, lau kana ma'ahu ma'un walakin ihtaja ila syurbi min dhalikal ma' fayahrumul wudu. Kata ulama, andai ada orang punya air, sementara dia dalam bepergian jauh, kayak tadi sahabat naik kapal laut, airnya sedikit, tapi butuh untuk minum, untuk dirinya, butuh. Sekarang dia bepergian jauh, apakah kudu tayamum, apakah kudu wudu? Dari sini hadis. Itu ulama hebat. Sedikit dari kalamnya Rasul bisa melahirkan begitu banyak ilmu. Kata ulama, lau kana ma'ahu ma'un qalilun yakfihi lil wudu walakin la lisyurb, yakfihi lisyurbi walakin la lil wudu, wa huwa fis safar
falyatayammam. Siapa orang punya air sedikit, kalau dipakai wudu cukup, tapi minum nggak ada. Kalau dibuat masak cukup, buat wudu nggak ada. Bagaimana? Maka ulama bilang tayamum saja, air pakai minum. Sebab Nabi bilang ketika sahabat bilang kami punya air sedikit, kalau pakai kami wudu, minum nggak ada. Kalau pakai kami minum, ini bagaimana? Kalau buat minum kami kehausan, kalau pakai wudu kami buat minum nggak ada. Boleh nggak pakai air laut? Nabi bilang boleh. Air laut suci mensucikan. Dari situ ulama mengatakan siapa orang ada air sedikit, sedang bepergian jauh, kalau dipakai wudu minumnya nggak ada. Kalau dipakai minum nanti wudunya bagaimana? Kata ulama haram berwudu. Anda tayamum saja, sebab haus tidak ada gantinya, tapi wudu ada gantinya, yaitu tayamum. Pakai tayamum saja. Dari hadis kedua, kalimat ini wat-tahuru ma'u, air laut itu suci mensucikan. Apa yang dimaksud laut? Kata ulama manaba'a minal ardi, sumber dari bumi, enggak mesti laut. Pokoknya yang ada di bumi, air itu suci mensucikan. Bukan laut doang, air sungai suci mensucikan, apalagi air sumur suci mensucikan, mata air suci mensucikan. Dari mana? Dari hadis ini, namanya qiyas. Kata Nabi, buat tahur itu air banyak tuh, air yang suci mensucikan air. Maka dari ini, hadis ini muncul 4 macam air yang boleh dipakai bersuci, pakai wudu, pakai mandi, pakai ngilangin najis. Teks hadis air laut. Yang tersirat dari hadis air kali, air sumur, dan mata air. Di luar ini, di dalam Al-Quran pada surat Al-Furqan ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahur." Kata Allah, kami turunkan dari langit air suci mensucikan. Apa itu yang turun dari langit? 3. 1. Air hujan. 2. Air salju. 3. Air embun. Maka dari hadis ini ulama menulis seperti Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Asfahani di dalam kitab Matan Ghaya wa Taqrib, al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'umiyah, air yang boleh dipakai bersuci, pakai wudu, pakai mandi, pakai ngilangin najis, ada 7 macam air. 3 dari langit, 4 dari bumi. Yang dari langit 3, air hujan, air embun, air es, salju. Yang dari bumi, air laut, air kali, air sumur, dan mata air. Ini sahabat bertanya bukan tentang hukum air laut itu suci. Mereka tahu air laut itu suci. Yang enggak tahu tuh boleh dipakai wudu atau tidak. Inilah kemudian Nabi jawab, buat tahuru ma'u, air laut itu adalah air yang suci mensucikan. Jawaban Nabi cukup panjang, padahal dengan jawaban ya sudah cukup, karena ada elak yang dikejar agar supaya bisa
difahami dengan benar daripada hadis ini. Jadi seakan-akan Nabi tidak mau mengomentari pertanyaan, tapi Nabi punya jawaban tersendiri. Dan inilah alasan kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hadis ini bukan di Abi Dawud yang diambil, tapi dari Musannaf Imam Ibnu Abi Syaibah yang menjadi rujukan untuk menulis di dalam kitab Bulughul Maram ini. Ini disebut namanya Uslubul Hakim, pertanyaan dengan jawaban yang cukup panjang lebar, yang siang orang bertanya dia tidak tahu tentang lanjutan. Bila yang bertanya tidak tahu tentang hukum suci mensucikan di air laut, maka lebih tidak tahu lagi tentang bangkai yang ada di laut, yakni ikan. Apa hukum ikan? Begitu. Maka Nabi tidak menjelaskan na'am, tidak. Jawaban Nabi wa tahuru ma'u al-hillu maitatu. Air banyak itu adalah air yang suci mensucikan dan bangkainya halal. Apa maksud dengan halalnya bangkai ini? Jadi segala apa yang ada di laut daripada binatang laut dan hidupnya di laut saja, maka hukumnya enggak perlu disembelih, bangkainya halal. Maksudnya al-hillu maitatu, yang halal bangkainya adalah seluruh binatang laut yang hidupnya di laut, yakni binatang air, hidupnya di air saja, tidak bisa hidup di daratan, maka andai mati jadi bangkai halal dimakan. Kayaknya dilihat dari mukanya makannya bangkai ikan ini ya, makannya bangkai ikan halal, kata Nabi. Al-hillu maitah, makan bangkai ikan enggak ikan, walaupun bentuknya macam-macam, kayak bentuk mohon maaf berupa anjing kayak, tapi binatang laut halal, hewan laut enggak apa-apa. Bagaimana kalau yang hidup di darat juga, di air juga? Kalau ini beda. Karena ini Nabi jawab daripada ayat Al-Quran, uhilla lakum saydul bahri wa ta'am. Dihalalkan bagi kalian saydul bahri, apa yang kita jalan, apa yang kita pancing, kita ambil dari laut, upaya kita. Wa ta'am, kata ulama tafsir, maknanya apa aja yang dilemparkan oleh laut udah mati, ikan udah mati, itu juga halal. Halal. Ini di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Adapun mazhab Abu Hanifah berbicara al-hillu maitatu, ada pengecualian. Bagaimana kalau ada bangkai ikan yang udah mati, udah bau? Kata Abu Hanifah ini haram, karena keumuman ayat hurrimat alaikumul maitat itu di dalam mazhab Abu Hanifah. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Hambali, berdasarkan hadis ini bahwa hewan laut yang ada di laut, hidupnya di air doang, tidak di darat hidup, itu hidupnya halal, bangkainya juga halal. Tapi kalau binatang itu di darat hidup, di laut hidup, namanya disebut amfibi, kayak kodok, begitu, kodok. Maka ini di dalam mazhab kita haram. Dalam mazhab Malik halal. Kalau saudara doyan kodok, mengikutilah mazhab Malik. Adapun mazhab Syafi'i tidak
kita kasih, karena hadis ini masih ada pengecualian berbicara binatang air yang di darat hidup. Di air hidup, di darat hidup, matinya adalah tidak halal. Kodok tidak boleh. Kenapa Nabi menyatakan al-hilu maitatu? Yang halal bangkainya, bangkai lautan, maknanya bangkai air. Bukan maknanya ada kambing mati terbawa air lalu ente goreng karena halal bangkainya. Bukan itu maksudnya. Bangkai binatang laut, bukan binatang darat yang hanyut terbawa air lalu kemudian anda makan, ada kebo mati terbawa kali pesanggerahan, ambil aja. Nah ini tidak boleh, tetap haram hukumnya. Maka dari hadis ini saudara bisa kita ambil bahwa segala apa yang bersumber dari bumi, airnya suci mensucikan. Air laut, air kali, air sumur, dan mata air. Dari Al-Quran 3, air hujan, air salju, dan embun. Ada 7 macam air yang bisa dipakai wudu, dipakai mandi, dan bisa dipakai ngilangi najis. Dari hadis ini pula kita bisa dapat pahami bahwa binatang yang hidup di air tanpa perlu disembelih secara syar'i semacam ikan itu adalah halal hukumnya, biar kata jadi bangkai, kecuali yang amfibi kayak kodok hidupnya di 2 alam, ini hukumnya adalah haram di dalam mazhab. Begitu juga ikan yang mati udah jadi bangkai di dalam mazhab kita adalah hukumnya halal hukumnya. Hadis ini saudara diurutkan oleh ulama sebagai urutan nomor 1 pada kitab Thaharah karena bersuci merupakan syarat untuk menuju kesahan solat, yang solat adalah tertingginya daripada rukun Islam yang 5 sesudah syahadat. Inilah yang kita bisa ambil dari hadis ini, bahwa air laut, air sungai, air sumur, mata air suci mensucikan, boleh dipakai untuk berwudu. Segini yang dapat kita bedah daripada kajian hadis ini, yang kalau diurai satu demi satu amat sangat panjang, tapi mudah-mudahan dapat difahami oleh kita bersama. Wallahu